Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat ibu semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang hadir sehat-sehat dan Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia-bahagia semua bu malam ini bu? Yang belakang bahagia malam ini bu? Ya. Orang beriman itu harus selalu bahagia, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Ini yang menganjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia-Nya, karunia Allah, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah. Para ulama menjelaskan bifadlillahi di sini adalah nikmat berupa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah huwa a'dhamu nikmat yang paling besar. Sementara wabi rahmatihi adalah menurut para ulama di tafsir dijelaskan adalah nikmat Islam dan iman itu sendiri gitu. Fabidzalika, maka yang demikian itu jika ada di dalam diri kita, di dalam diri ibu semua, fal yafrahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian hendaklah selalu bahagia bu ya, bahagia terus. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena kondisi itu lebih baik ketimbang dibanding mimma yajma'un. Mereka ya yang mengumpulkan harta mimma yajma'un, miliaran bahkan triliunan ya, tetapi di hatinya tidak ada Al-Qur'an dan tidak ada iman dan Islam. Begitu, justru kita yang harus berbahagia karena orientasi kita bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Di dunia paling lama berapa tahun sih bu? Ibu mau hidup 200 tahun? Saya nggak mau bu, nggak ada teman bu ya, nggak mau hidup 200 tahun bu. Walaupun panjang umur tapi nggak mau, nggak ada teman, nggak betah. Sudah beda kondisinya nanti. Itu ya, jadi kita harus berbahagia. Mudah-mudahan saja banyak hartanya, usahanya lancar, juga di hatinya tertanam kecintaan kepada Al-Qur'an. Itu bu ya. Alhamdulillah. Jadi bahagia ya sekarang ya, bahagia ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Waqur rabbi zidni ilma warjudni fahma ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang sholihat yang berbahagia pada malam yang cerah ceria ini, sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan bermacam-macam nikmat kepada kita, di antaranya nikmat terbesar nikmat iman dan Islam. Pada hari ini kita masih dikokohkan keimanan dan keislaman kita di dalam hati kita, dan nikmat panjang umur sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus memperbaiki diri, sehingga harapan kita semua kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kalau mati tidak bisa diundurkan, tidak bisa dipajukan. Sudah ada jadwalnya masing-masing. Ya bu ya. Idza jaa ajalukum, apabila telah datang ajal, batas kematian, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur dan tidak bisa juga dipajukan walaupun hanya sedetik saja. Kemudian mari kita perbanyak salawat kepada Nabiul Karim wa Insanul Kamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi asbab bagi kita semua, kita dimasukkan ke dalam surga Firdausi A'la tanpa hisab. Allahumma amin. Dan tentunya saya bahagia ada di depan calon-calon ratu-ratu bidadari surga semua. Sekali lagi, ratu-ratu bidadari surga. Bukan bidadari lagi, Bu, ratu dari bidadari surga. Suka bercanda ya Ustaz. Serius, Bu, serius. Serius. Ya. Boleh bercanda tapi jangan bohong. Serius ini ya. Menurut Imam Al-Qurtubi, beliau itu pakar ilmu tafsir, beliau menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan bidadari surga. Di salah satunya surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, balasan bagi mereka adalah surga-surga. Kondisi surga bayangannya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga di surga diberi makanan yang serupa, ada pisang, ada jeruk, tapi rasanya berbeda. Dan juga di surga nanti Ibu ditemani pasangan-pasangan, yaitu berupa walahum biha azwajum mutahharah, yaitu bidadari. Kemudian lantas kalau Ibu di surga seperti apa? Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan. Perhatikan Bu ya, biar Ibu tidak insecure ketemu bidadari nanti ya, biar Ibu pede ya. Kata Imam Al-Qurtubi, halun mar'atun mu'minatun fil jannah, kondisi keadaan wanita yang berada di surga ya, kondisi wanita yang ada di surga afdalu, lebih utama, min halin hurin ain, dibanding bidadari surga. Berarti lebih tinggi Bu derajatnya. Wa a'la darajat, lebih tinggi darajatnya karena jadi ratu-ratu bidadari. Wa aksaru jimala, lebih cantik parasnya Bu ya, itu lebih cantik nanti dibanding bidadari. Jadi mulai sekarang jangan minder lagi Bu ya, harus pede jika kelak ketemu bidadari surga. Ibu lebih cantik Bu, Ibu lebih cantik loh. Kemudian Ibu bisik-bisik, kalau nanti saya jadi bidadari ya, terus siapa pasangannya? Ya pasangannya suami-suami Ibu. Kalau dua-duanya di surga, makanya harus sehidup sesurga. Syaratnya hanya itu, sama-sama harus ada di surga. Maka kita di dunia ini harus menjadi pasangan sehidup sesurga gitu. Kenapa lebih mulia dibanding bidadari surga? Karena menurut Imam Al-Qurtubi, karena fal mar'atu mu'minah min ahli dunia, karena wanita mukminah dari ahli dunia ya gitu Bu ya, idza dakhalat jannata, apabila dia masuk surga, fa innama tadkhuluha jazaan ala amalin sholih, dia masuk surga itu karena balasan amal soleh ya, diberi ujian macam-macam, permasalahan hidup, ibadah ya, taat kepada suami dan lain sebagainya, maka wajar balasannya berupa surga dan menjadi ratu bidadari yang cantik sekali Bu ya, lebih cantik dari bidadari.
Wa amma hurin, adapun bidadari, allati hiya min naimil jannah, dia hanya pelengkap kenikmatan surga saja Pak, yang waktu itu Allah ciptakan kun fayakun, jadi saja bidadari. Malam ini tidak akan membahas terlalu jauh masalah bidadari. Kita akan sama-sama bahas tentang mar'atus sholihah. Karena mar'atus sholihah ini yang menyebabkan ibu-ibu masuk surga menjadi bidadari. Kita akan bahas bagaimana ciri-ciri wanita sholihah, bagaimana keutamaan wanita sholihah, dan apa saja balasan-balasan kepada al-mar'atus sholihah. Wanita sholihah ini dinyanyikan sama Bang Haji Roma Irama, Bu ya. Tapi saya nggak mau nyanyi karena saya nggak bisa nyanyi, Bu ya. Kalau di Blok D ada teman saya Cihuy Cunbei, saya nggak bisa nyanyi, Bu ya. Jadi saya tidak menyanyikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya'u mata'un. Dunia itu hanyalah, mata'un itu Bu, kenikmatan boleh, kelezatan juga boleh, kemudian perhiasan juga boleh diterjemahkan, karena perhiasan menjadi suatu diantara kenikmatan seperti itu, Bu ya. Kemudian wa khairu mata'iha, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya perhiasan itu al-mar'atus sholihah, yaitu wanita sholihah. Mar'atus ya Bu ya, bukan mir'ah. Kalau mir'ah bukan wanita, kalau mar'ah perempuan, kalau pakai kasroh mir'ah cermin. Kok mirip ya mar'ah sama mir'ah? Karena wanita senang bercermin. Nah, malam ini kita akan bahas sama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan kedudukan wanita, Bu. Makanya di surah Al-Quran ada surah An-Nisa. Ya, di Al-Quran juga banyak diceritakan kisah dua anak Nabi Shu'aib, dan di kemudian hari salah satunya menjadi istri Nabi Musa alaihissalam, itu ada di Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menceritakan ibunda Nabi Musa alaihissalam diilhami untuk menyelamatkan Nabi Musa, diparitkan, apa di bahasa sininya diparitkan ya, dibuang ke sungai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Al-Quran juga dikisahkan ibunda Nabi Isa alaihi salam. Juga ada istilah al-umu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan yang utama. Mau S1, S2, S3 tanpa didasari pondasi pendidikan ibu, maka tidak sempurna, Bu ya. Itu al-umu madrasatul ula. Kemudian juga ada istilah ya, kalau sholat di dalam hadis as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tapi wanita sholihah ini bukan hadis tapi ungkapan ulama adalah al-umu imadul biladi. Ibu itu adalah tiangnya negara. Ibunya rusak, maka rusak juga negaranya. Idza saluhat saluhal biladi, apabila baik maka baik negara itu. Apabila rusak ibunya, maka rusak juga sukaraya indah. Apabila ibunya baik, maka baik juga sukaraya indah. Kenapa kok bisa begitu? Bisa, Bu. Sealim-alimnya orang alim, ya, ustaz, kiai, kalau diwarnai dengan bisikan yang tidak baik dari pendampingnya, dari istrinya, bisa melenceng, ya. Sekuat-kuatnya pejabat, kalau diwarnai dengan warna yang tidak baik, maka banyak kita dengar ya, ujung-ujungnya pakai rompi orange ya, karena dorongan bisikan dari wanita.
ya, beli tas harus 100 juta, padahal 10.000 juga bagus Bu ya. Itu kan mewarnai, kan banyak juga ya wanita yang mewarnai dakwah. Contoh ibunda kita yang mulia Khadijah radhiyallahu anha. Beliau paling depan, beliau wanita yang pertama ibu ya mewarnai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartanya habis, bahkan selalu terdepan ketika Rasulullah awal-awal menerima wahyu di Gua Hiro. Rasulullah menggigil ketakutan karena ada kejadian yang tidak biasa yang beliau belum dapati ya. Beliau paling depan Bu ya. Kemudian ada satu lagi Bu ya, surga itu ada di bawah kaki ibu, bukan berarti ada di sini, bukan Bu ya. Itu bahasa kiasan. Hadis dan Al-Quran itu kadang-kadang memakai bahasa kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu ada di bawah kaki ibu. Maksudnya ibu punya peran penting Bu ya. Ketika ridho ibu maka insya Allah jaminannya surga. Juga bisa men-setting anak-anaknya masuk surga. Itu bagaimana disetting sama ibu insya Allah. Jangan sampai jam 12 malam 11 malam anak-anak nggak dicariin, apalagi itu anak perempuan. Giliran hilang motor saja ya lapor polisi, lapor ini. Anak jam 12 perempuan belum dicari ya. Ini hati-hati Bu ya. Kalau jam 12 jam 11 masih keluyuran Bu, anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan mau apa sama ibunya ya. Itu hati-hati. Surga ada di bawah kaki ibu kalau ibu mengerem anak-anak kita. Tetapi kalau lepas maka hati-hati, jangan-jangan di bawah telapak kaki ibu itu bukan surga, tapi ibu memberikan kemanjaan yang tidak pada mestinya. Subhanallah kalau yang kurang baik Bu ya. Ibu-ibu yang berbahagia, masih bahagia Bu? Masih bahagia ya? Bahagia karena dosa-dosa kita diampuni ketika di majelis ta'lim. Lalu apa ciri-ciri wanita solihah Ibu? Ciri-ciri wanita soleh, apakah rajin sholat tahajud, apakah rajin sholat sunnah, apakah rajin sedekah? Yang mana Bu? Taat pada suami katanya Bu, bapak-bapak. Ciri pokok wanita muslimah hanya ada 2 ya. Silakan dicatat di dalam hati. Ciri wanita hanya ada 2 menurut surah An-Nisa ayat 34. Nanti akan diturunkan di beberapa hadis, tapi ciri utamanya hanya ada 2. Suratnya panjang ya, ada di tengah-tengah setelah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd dan seterusnya. Lalu di tengah-tengahnya ada fasolihatu, maka wanita yang soleh itu. Nah gitu. Apa yang pertama? Perhatikan. Qonitatun. Qonitatun, ada namanya ibu Qonita? Ada nggak? Qonitatun itu jamak dari ibu-ibu ya, yang maknanya kalau diterjemah itu tunduk atau taat atau patuh gitu. Qonitatun kalau seorang qonitah, kalau banyak qonitatun, kalau untuk laki-laki qonitun gitu. Apa itu qonitun? Qonitun adalah ketaatan kepada Allah yang totalitas. Itu Bu arti asli qonitun. Sekali lagi apa Bu?
ketaatan kepada Allah yang totalitas, yang sepenuhnya. Lalu kata qanitun masuk ke dalam aspek ibadah sholat. Surah Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ketaatan kepada Allah di dalam sholat disebut khusyuk. Qanitin di sana adalah khusyuk. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu dan sholat pertengahan, sholat asar, dan laksanakan sholat-sholat itu dengan qanitin, dengan khusyuk, karena berhubungan dengan sholat. Kepatuhan kepada Allah melalui sholat dengan khusyuk. Lalu hubungannya dengan surat An-Nisa ayat 34 ini adalah ke dalam aspek rumah tangga ibu. Berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui patuh pada suami, sepanjang suami tidak bertentangan dengan aturan Allah. Sekali lagi Bu, qanitatun itu adalah ketaatan kepada Allah melalui taat kepada suami, sepanjang suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu qanitatun, ya. Jadi ini harus dilingkan ketaatan kepada Allah, karena kalau tidak dilingkan, dihubungkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibu biasanya banyak alasan. Suami yang kayak gimana dulu Ustaz yang harus ditaati, begitu ya. Tapi enggak lah, ibu di sini enggak ya. Nah, jangan memandang siapa suami kita, ya, penghasilannya seberapa, karena itu sudah dikirimkan Allah untuk ibu. Itu terbaik untuk ibu. Baik buruknya harus diterima. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perasaan perempuan lebih, wanita lebih rendah dari laki-laki, enggak ada. Di dalam Islam tidak ada. Justru wanita diangkat dengan ketaatannya, ya. Boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Bapak-bapak belum tentu, Pak. Ini hampir selepel dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pintu surga kan ada 8 Bu ya. Semua pintu manggil-manggil Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lewat sini, ya. Nanti juga ibu seperti itu. Kalau taat istiqomah kepada suami, dipersilakan masuk surga ke pintu mana saja. Gitu. Nanti kita bahas yang terkait itu. Sekarang kita fokus dulu ke qanitun. Tadi apa Bu qanitun itu? Ketaatan kepada Allah melalui taat ibu kepada suami, sepanjang suami itu tidak musyrik, tidak maksiat, tidak dosa besar, ya. Itu ibu harus patuhi. Suatu ketika perwakilan ibu-ibu datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ada apa Bu? Ini ada usulan gitu ya, ada pertanyaan. Laki-laki itu umroh tanpa harus mahram, ya. Sholat berjamaah kapan saja. Kemudian ada perintah yang lebih utama, perintah jihad. Saking wanita waktu itu berlomba-lomba dalam kebaikan, iri Bu, laki-laki dapat pahala jihad. Lalu Rasulullah sampaikan kepada teman-teman ibu, gitu kan. Ternyata Rasulullah tahu Bu, di belakang layar ibu-ibu itu musyawarah itu untuk mengadukan perihal ini. Maksudnya berlomba-lomba ingin dapat pahala Bu waktu itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadukunna, jihad kalian wahai para ibu, bi baiti hunna, jihad kalian ibu-ibu adalah ada di dalam rumah. Jangan jauh-jauh ke Palestina, ibu cukup jihad di rumah 24 jam. Itu jihad ibu, dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Iya Bu ya.
Kalau mata suami belum terbenam, ya minta bikinin kopi lah. Padahal bisa bikin sendiri Bu ya. Tapi lain Bu rasanya Bu kalau dibikin sama istri. Bisa kalau lapar dimasakin nasi goreng ya sedirannya. Ya. Tapi kalau suami sudah tidur, sudah pulas, wah ibu tenang Bu ya, bebas gitu ya. Ibu bisa tidur pulas. Sekali lagi Bu, jihad ibu itu 24 dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Masya Allah Bu ya. Iya, mata suami. Itu Bu ya. Masya Allah. Itu jihad ibu jangan jauh-jauh Bu, cukup di rumah saja. Nah kalau itu menjadi persepsi ibu, tidak ada lagi keluh kesah. Gitu, minum kopi bikin aja sendiri gitu kan, biasa nggak bisa. Nah, nggak ada, malah ibu nanya mau dibikinin kopi nggak bang nih gitu kan, dia jihad nih gitu kan. Itu Bu ya. Tapi laki-laki juga harus tahu diri Bu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, sebaik-baiknya kalian para suami, karena ini berhubungan dengan suami ya. Khairukum li ahlihi, yang paling baik kepada keluarganya. Kata Rasulullah, wa ana khairukum, dan aku itu lebih baik li ahli, kepada keluargaku. Ya kalau istri lelah, istri capek, bikin kopi sendiri aja Pak ya. Saya juga sering sendiri Bu, kalau istri sudah pulas banget ya, nggak tega, saya bikin sendiri ya. Bahkan kalau ngegoreng tempe juga bisa Pak ya. Goreng tempe bisa, asal jangan goreng tempe pakai bumbu, nggak bisa. Goreng telur kalau kepepet bisa ya, nggak usah maksain. Kalau lagi sakit istri cuman di dadar dan di cau. Kalau pakai apa namanya tuh, balado dan macam-macam, saya nggak bisa saya nggak bisa, hanya bisa digoreng saja itu ya. Jadi jangan mentang-mentang juga laki-lakinya. Baik, itu Bu ya. Contoh, jika suami nyuruh yang baik, maka tidak ada kata untuk menolaknya. Apa ya, tolong pakai jilbab yang agak panjang ya. Ibu taat nggak Bu? Taat, karena itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau suami begini, besok ada pemilik catering di kantor, tapi kan orang-orangnya kebanyakan nggak pakai jilbab. Gimana mama ikut, tapi mohon maaf nih sehari saja nggak pakai jilbab. Kira ibu taat nggak Bu? Taat nggak Bu? Enggak, karena tidak sejalan dengan perintah Allah. Harus bukan ditentang, tapi diberi. Bukan ditentang. Kalau ditentang, ayah nggak paham agama ya, jangan begitu, nanti rame. Tapi ya, ibu kan dari dulu di madrasah, lalu mondok, diajarkan sama umi sudah nggak ada. Kemudian nanti bunda atau mamah lah dibuka jilbabnya sehari, nanti dipoto, di video kan, itu kasihan umi ya, kasihan ayah juga. Ya udahlah kalau begitu nggak apa-apa, berangkat aja. Mudah-mudahan jadi ladang dakwah ibu ya. Ibu pakai jilbab sendirian, ternyata datang ke sana banyak juga yang pakai jilbab Bu ya. Itu karena ketakutan saja para suami. Ibu-ibu yang dicintai Allah, masih segar, masih bahagia, masih Bu ya. Qanitatun apa Bu? Sekali lagi, taat kepada Allah melalui ketaatan kepada suami sepanjang, ada sepanjangnya Bu ya, sepanjang. Nah itu qanitatun, itu satu yang ibu harus pegang ya. Betul, ibu harus pegang sampai hayat Allah tutup ya. Kalau ibu istiqomah, maka ibu akan dimasukkan surga lewat pintu mana saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idza sholat mar'atu khamsaha, apabila wanita sholat 5 waktu saja, sholat sunnahnya enggak, sholat tahajud enggak, sholat duha enggak, tapi cukup sholat 5 waktu saja. Wasomat syahroha,
dan dia melakukan puasa di bulan Ramadan saja, sholat puasa Senin Kamis enggak, puasa maksudnya saum Senin Kamis enggak, puasa Ayyamul Bait yang 13-14 itu enggak, puasa Asyura 10 Muharram tadi enggak, ya nggak apa-apa. Tapi nanti masuk surga boleh pintu mana saja, itu wanita Bu. Masya Allah Bu ya. Wahafidot farjaha, ya, dan menjaga, mohon maaf Bu ya, mohon maaf, dan menjaga farjaha, kemaluannya, atau kita agak haluskan, menjaga kehormatannya atau setia kepada suami. Karena wanita yang tidak menjaga kehormatan berarti dia tidak setia kepada suami. Itu Bu ya. Kenapa? Wahafidot farjaha, pakai farjaha, mohon maaf, kemaluan, karena ujung-ujungnya tidak setia, ujung-ujungnya kan itu bahasa Arab luar biasa ya. Hafidot farjaha wa ata'at jaujoha, tapi dia taat kepada suaminya, sholat 5 waktu saja, puasa wajib saja, terus setia saja Bu ya kepada suami. Maka wakilalaha, dikatakan kepadanya, udhulil jannata, masuklah ke dalam surga, min ail jannati min haitsu syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang ibu-ibu sukai nanti di surga. Allahumma begitu Pak, hampir selevel dengan Abu Bakar Rashidik Bu. Itu balasan wanita taat pada suami. Jadi mulai sekarang jangan dianggap, wah ini mah kok harus taat terus ya kepada suami. Emang wanita tidak capek itu Bu, obat ibu ya. Masuk surga dari pintu mana saja. Suaminya belum tentu Bu, disuruh masuk ke dalam pintu surga mana saja. Tapi ibu sudah ada jaminan selagi ibu sholat 5 waktu, yaitu makudu atau dah wajib, puasa ya di bulan Ramadan itu mah wajib ya. Kemudian setia itu kan ya. Kemudian taat kepada suami. Ibu boleh lewat pintu mana saja di dalam surga. Allahumma amin. Kemudian apa ya, hafidot farjaha itu begini Bu, jaga pergaulan, setia itu jaga pergaulan, apalagi di zaman media sosial. Hati-hati Bu ya. Boleh karena zaman media, tapi hati-hati karena ibu jangan memberikan beban kepada para laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Kullil mu'minin", katakanlah kepada laki-laki mukminin, ya bugudu min absarihim, tundukkanlah pandanganmu. Ya kalau buka media sosial, Facebook, ya apalagi Bu, Instagram ya, TikTok sekarang, aduh ya, boleh karena ini zamannya harus berdakwah ya. Bahkan TikTok itu sekarang dimasuki oleh dakwah-dakwah, dipotong boleh, karena kalau TikTok tidak diwarnai dengan itu, apa namanya istilahnya dalam IT itu akan dipenuhi oleh seperti itu. Jadi anak-anak kita akan rusak nanti Bu ya. Makanya dakwah masuk ke TikTok, ada sholawat di TikTok boleh. Tapi kalau dulunya kan goyang-goyang terus, kalau goyang-goyang terus hancur Bu ya, hancur negara kita Bu ya. Apalagi ibu-ibunya ikut goyang Bu ya. Dakwah, sholawat, ada kasidahan share di TikTok boleh. Untuk mempersempit gerak keburukan ya. Tapi saya nggak punya TikTok ya, punyanya FB sama YouTube, nggak keurus kalau harus bikin TikTok juga. Itu Bu ya. Laki-laki disuruh menundukkan pandangan, bahkan di ayat lain juga ibu-ibu suruh menundukkan pandangan, bukan hanya laki-laki Bu ya. Pandangannya bagaimana Ustaz? Nanti kalau di jalan nabrak terus gimana Bu ya? Bukan begitu. Melihat itu ada minimal ada 3 dalam bahasa Arab Bu. Pertama ro'a, artinya melihat. Kalau ro'a itu melihat langsung dengan mata. Ru'yatul hilal kan dengan mata langsung.
Kedua ada kata nadoro. Nadoro itu melihat dengan fisik juga dengan hati. Makanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ungdur ma qala walam tandur ma qala. Lihatlah apa-apa yang dibicarakannya, jangan melihat siapa yang berbicaranya. Seperti itu ya. Nadoro itu melihat dengan fisik, dengan mata. Setelah melihat dengan mata, oh iya bagus ya, ya ternyata jadi suka, begitu Bu ya. Tapi kalau basoro lebih melihat kepada mata hati. Jadi bukan ada di depan ada wanita di motor nunduk aja, nah berat Bu ya. Tapi melihatnya jangan pakai hati, melihat biasa saja Bu. Jangan pakai hati. Kalau melihat dengan hati, nah itu yang ujung-ujungnya tidak setia, ujung-ujungnya tidak, mohon maaf, wahafidat farjaha, tidak menjaga kehormatannya. Seperti itu kan banyak Ibu, disebabkan terlalu bebas di media. Banyak yang suaminya ganteng, soleh, ya, kaya, tapi istrinya masih selingkuh. Sebaliknya, istrinya soleha, pakai jilbabnya besar, cantik, ya, pengusaha juga, tapi suaminya selingkuh. Itu dari mana Bu awalnya Bu? Dari sana. Tidak menjaga hafidat farjah, tidak menjaga kehormatannya, atau tidak setia ya. Jadi boleh silakan, tapi dipilah begitu. Nanya lagi nih Bu, satu kali lagi Bu, kalau suaminya ngelarang Bu, boleh senam, tapi jangan dulu Bu, belum selesai. Boleh senam olahraga, saya pun senang olahraga, saya main bola masih bisa ya, main bulu tangkis masih bisa. Ya, Bu, boleh senam, kata suami Ibu. Ya, kok? Tapi apa nih? Tapi jangan pakai baju ketat dan jangan divideokan, diupload di media sosial. Ayah nggak mau dipandang oleh lelaki sejagat. Nah gitu ya. Jadi bukan nggak boleh senamnya, tapi ya yang namanya senam kadang-kadang kalau nggak pakai baju ketat ya begitu. Tapi kalau bisa pakai baju longgar dan itu di komunitas sendiri ibu-ibu saja silakan Bu ya, silakan. Ya Ustaz, pakai jilbab di komunitas ibu-ibu tapi live TikTok, itu sama saja Bu ya. Ya Bu ya, sama saja. Kira-kira Ibu bakal taat Bu? Enggak Bu kalau dikasih syarat itu? Insya Allah jawabannya Bu ya. Masih ragu-ragu kayak itu ya. Mau taat apa insya Allah nih? Berbakti tanpa tapi, itu semboyan sar ya, semboyan sar ya, berbakti tanpa tapi ya. Kalau insya Allah masih diragukan ini. Baik, bertahap saja Bu ya, bertahap saja, bertahap. Ibu yang masuk surga duluan siapa Bu? Ibu kaum wanita yang masuk surga duluan siapa? Setelah Ummul Mukminin. Tentunya setelah istri-istri para nabi. Yang masuk pertama menginjakkan kakinya ke surga siapa Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Pada suatu hari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah wanita pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin, setelah istri-istri Nabi? Karena dijamin masuk surga kan istri-istri Nabi. Maka Rasulullah menjawab, wahai Fatimah anakku tercinta, namanya adalah Ummu Muti'ah. Ada namanya Muti'ah di sini? Muti'ah. Kaget Bu Fatimah Az-Zahra, ternyata bukan beliau ya, padahal beliau itu soleh ya, berbakti kepada Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Rasulullah yang pertama masuk surga adalah Ummu Muti'ah, yang sering dikenal dengan nama Muti'ah saja.
Lalu Fatimah penasaran, ya Rasulullah, di mana rumahnya? Ingin silaturahim. Rasulullah rumahnya di pinggiran kota Madinah. Orang biasa, Bu, orang biasa, ya, bukan aktivis, bukan pejabat, orang biasa. Lalu besoknya Fatimah ditemani Hasan datang ke rumah Mutia. Assalamualaikum Ummu Mutia. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah Az-Zahra. Ya, ada keperluan apa? Silaturahim saja. Ya. Sama siapa? Sama Hasan. Maaf Fatimah, tidak boleh masuk, saya belum izin kepada suami karena ada laki-laki. Hasan, Bu ya. Kata Fatimah bilang, Hasan kan masih kecil, beliau juga cucu Rasulullah SAW. Walaupun Hasan cucu Rasulullah, walaupun Hasan masih kecil, tapi Hasan laki-laki. Besok sajalah kembali saya mintakan izin. Besoknya Fatimah datang lagi, Bu, ke rumah Muti'ah. Assalamualaikum, seperti biasa. Ya, ada apa? Ada keperluan yang kemarin Muti'ah dengan silaturahim bersama siapa? Hasan sama Husain, Bu. Husain dibawa, nangis ternyata Husain pengen ikut, dibawa sama Fatimah. Mohon maaf, saya belum izin untuk Husain, kalau untuk Hasan sudah. Jadi engkau datang besok ya. Tapi Husain cucu Rasulullah masih kecil. Iya, tapi tetap Husain laki-laki. Besoknya hari ketiga berarti, Bu ya, datang lagi sama Hasan dan Husain. Akhirnya dipersilakan karena sudah izin suami. Ternyata ibu rumahnya bersih walaupun sederhana, kemudian pakaiannya rapi, ya, kemudian wangi, Bu. Wangi itu, Bu Mutia. Di Ambo namanya apa kalau di Indonesia? Kecium, kehirup, itu wangi, Bu, semerbak. Ya, di rumah. Kalau wanita sekarang wanginya di luar. Saya, Bu, ketemu bapak yang lain, Pak ya. Saya kalau naik motor, kalau ada perempuan, wes, wanginya ampun, Bu. Nggak tahu kalau di rumahnya ya, kalau sama suaminya ya. Iya, padahal sunnahnya itu yang wangi itu laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai wangi-wangian, tapi harus disembunyikan wanginya, Bu. Jangan terlalu kuat, ya. Iya, karena wanita itu makhluk yang indah, Bu ya. Ya, jangankan auratnya, suaranya, jalannya, bahkan wanginya pun kalau berlebihan maka dibatasi oleh syariat, Bu ya, untuk menjaga itu tadi agar tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak diinginkan, Bu ya. Ternyata wangi, Bu Mutia. Boleh, Bu, di rumah pakai wangian. Datanglah suaminya, kerja biasa, Bu, kerja biasa, bukan kantoran. Kemudian sopan santunnya luar biasa, mandi, disiapkan handuknya, bajunya, gantinya, Bu ya. Kemudian setelah mandi, ya, pakai baju yang sudah disediakan, makan, Bu, makan. Fatimah Zahra gini, masya Allah, kagum ya, pantesan ya seperti ini. Fatimah tuh masih kagum, memandang posisi apalagi nih, ya. Kemudian setelah makan, maka Mutia itu bawa cambuk, Bu, bawa cemeti. Kalau sekarang apa ya? Apa, sapu lidi lah ya. Untuk apa itu Mutia? Ini suamiku kan lagi makan, kalau nggak enak ya silahkan saya dipukul sama cemeti ini. Masya Allah ya, kalau nggak enak silahkan saya hukum dengan cemeti ini. Kira-kira begitu nggak, Bu, sama suami, Bu? Aduh. Nah, dari sana Masya Allah Fatimah Az-Zahra terkagum-kagum. Ini korelasi dengan hadis masuk surga lewat pintu mana saja.